apakah saya boleh masuk? Ya, silakan masuk Bu Ares. Selamat pagi juga. Gimana Bu Ares? Yuk kita duduk dulu ke ruangan sebelah ya yang lebih nyaman. Ayo Bu Ares. Terima kasih Ya, Bu Desi. ya, silakan duduk Bu Ares. Nah, gimana Bu Ares? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu merasa bingung Bu akhir-akhir ini. Hmm, kalau barusan kan Ibu Ares tadi kan mengatakan kalau Bu Ares merasa bingung ya. Nah, bingungnya itu yang seperti apa Bu Ares? Yang dimaksudkan bisa diceritakan kepada saya coba? Kebingungan saya itu begini Bu Desi. Besok itu kan hari Kamis. Nah, Mm-mm. Bu Kepala Sekolah itu akan mengadakan supervisi akademik di kelas saya Bu. Nah, Mm-mm. saya itu Oke. bingungnya bagaimana menyiapkan segala administrasi yang dibutuhkan untuk supervisi besok itu, Bu Desi. Padahal sekarang itu saya sedang banyak sekali tugas lain. Apalagi pas ikut CGP ini, waduh Bu, ada CGP, selain itu juga ada penelitian. Jadinya saya itu merasa sangat bingung untuk mempersiapkan supervisi ini, Bu. Oh iya. Nah, dari apa yang Ibu ceritakan tadi, saya menangkap ada rasa kekhawatiran, nggih Bu Ares nggih? Ada rasa kebingungan di sana. Betul Bu Ares? Betul, Bu. Nah, karena mungkin, Bu Ares tadi merasa beban kerjanya untuk saat ini itu agak lumayan menguras tenaga nggih, Bu Ares nggih. Ada Betul. penggerak banyak tugas, terus habis itu di penelitian juga Ibu tugasnya Bu Ares tadi banyak-banyak yang dikejar deadline, sedangkan di sekolah Bu Ares mau supervisi nggih, supervisi akademik oleh kepala sekolah. Nah, apa betul seperti itu Bu Ares? Betul, Bu. Tepat sekali. Jadi rasanya tuh saya ketumpuk-tumpuk itu loh, Bu. Nggih, kayak bunek ning kene iki ya Bu Ares ya. Betul, Nah, Bu Desi. terus habis itu nah ini Bu Ares, kita kan ini kebetulan waktu ngobrolnya itu kan hanya pendek ya Bu Ares ya. Ya, Karena nanti sebentar lagi kebetulan saya ada masuk kelas nanti. Nah, kira-kira kita kan hanya punya waktu sekitar 15 menit nih Bu Ares. Nah, kira-kira dari Bu Ares itu yang pengen Bu Ares dapatkan dari percakapan kita ini apa Bu Ares? em, saya ke sini bercakap dengan Bu Desi itu agar saya mendapat insight gitu, Bu. Ada masukan, lalu juga terbantu terkait, Bu. Oh, iya Bu Ares, oke. Nah ini saya masuk nih Bu Ares. Jadi Bu Ares pengen kayak punya masukan, punya saran-saran gitu ya, bisa biar kita bisa sharing bersama mungkin. Nah sekarang kalau menurut Bu Ares sendiri nih, coba Bu Ares kan sudah lama nih sebagai guru. Sudah dari tahun berapa Bu Ares? Kalau boleh tahu? 2017, Bu. Nah, udah lama dari tahun 2017 sekarang sudah tahun 2023. Berarti kan pengalamannya sudah lumayan banyak nih. Nah, kalau menurut Bu Ares sendiri sebenarnya sih tugas pokok kita sebagai guru itu apa sih? Nah, coba kalau menurut Bu Ares. Kalau sepemahaman saya ya, Bu, sebagai guru tugas pokok kita itu adalah mengajar di kelas, Bu. Mm-mm. Ya benar ya Bu Ares ya, karena kita tuh tugasnya kan mengajar. Cuma terkadang emang ada tugas tambahan-tambahan, betul nggak Bu Ares? Betul, Iya Bu. kan? Oh, iya. Nah, jadi dan terkadang kita malah lebih menyampingkan tugas mengajar kita untuk menyelesaikan tugas sampingan-sampingan terlebih dahulu. Betul nggak Bu Ares? Betul, Bu. Nah, ya kan. Nah, terus sekarang nih Bu Ares, katakanlah guru yang profesional
itu yang sudah menjalankan tugasnya tadi sesuai dengan yang dikatakan Bu Ares tadi, bahwa guru itu tugasnya mengajar dan mendidik dengan baik. Itu katakanlah kalau guru yang bisa melaksanakan tugas itu di skala 10. Misalnya ini rentangnya dari 1 sampai 10 ya Bu Ares. Nah, itu di skala 10. Nah, kalau menurut Bu Ares sendiri nih, posisinya Bu Ares sekarang sebagai guru dengan beban tugas yang selain guru itu banyak di samping-samping di pundak-pundak sini banyak. Nah, kira-kira kalau Bu Ares menilai diri Bu Ares sendiri, Bu Ares ada di level berapa? Saat ini dengan berbagai tekanan ya Bu, tekanan tugas tambahan itu sepertinya kemampuan saya untuk memposisikan diri sebagai guru itu di level 50-50 deh Bu, kayaknya jadi 50% di level 5 Bu, karena harus terbagi-bagi Bu. Iya, karena terbagi-bagi ya Bu. Tadi saya tangkap kata kunci dari Bu Ares tadi nggih, kalau Bu Ares ada kayak semacam tekanan gitu nggih Bu nggih. Tadi ada karena banyak tugas samping-sampingannya jadi membuat Ibu di posisi guru itu ada di level 5. Nah, oke. Bu Ares tadi kan mengatakan Bu Ares ada di level 5 nggih. Sedangkan yang guru profesional yang bisa mendidik dan mengajar dengan baik dengan maksimal tadi ada di level 10. Nah, eh, kemungkinan nih menurut Bu Ares, kira-kira nih yang paling tidak atau yang ideal lah kalau menurut Bu Ares itu kita tidak harus mengejar yang 10, tapi yang paling ideal kalau menurut Bu Ares itu kira-kira kita harus ada di level berapa sih paling tidak seperti itu. Coba Bu Ares kalau menurut Bu Ares sendiri. Kalau mungkin harapan guru ya, harapan hampir semua guru itu pengennya di 10 Bu, tapi uh, sebagai manusia kan tidak ada yang sempurna ya. Benar. Ya, ya saya inginnya di rentang 9 atau minimal 8 lah Bu, begitu. Oke, minimal 8 ya Bu Ares ya. Nah, Ibu menginginkan ada di posisi minimal 8. Nah, kira-kira nih Bu Ares, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai di skala 8, di level 8 itu kira-kira apa Bu Ares? Paling tidak. Hmm, kalau harapan saya fokus mengajar Bu, jadi tidak terbagi-bagi dengan tugas yang lain. Tapi kan tidak mungkin ya, karena memang Mm-mm. sudah menjadi aturan ibaratnya. Jadi selain tugas pokok mengajar juga ada tugas-tugas tambahan lain gitu. Jadi mungkin saya harus membagi waktu ya Bu. Ada Iya, yang harus saya benar. pilah-pilah begitu, mana yang harus saya dahulukan begitu Bu Desi. Iya, benar sih Bu Ares. Nah, itu benar apa yang disampaikan Bu Ares tadi, bahwa kita harus ada memilah-milahnya. Nah, kalau menurut Ibu Ares sendiri nih, yang dirasakan nyaman, karena kan tadi Bu Ares merasa bingung, merasa Hmm, ada tekanan gitu nggih tadi nggih. Terus apa ada kekhawatiran juga. Nah, bingung, tekanan, kekhawatiran itu pasti membuat kita tidak merasa nyaman, nggih kan Bu Ares? Nah, betul. jika melakukan hal itu apakah kalau menurut Bu Ares supaya kita bisa merasa nyaman nih dalam bekerja nih, itu kan tadi Bu Ares pekerjaannya selain menjadi guru ada banyak pekerjaan nggih tadi nggih, ada tugas tambahan, ada yang lain-lain di belakang. Nah, itu apakah bisa diselesaikan atau dikerjakan secara bersamaan atau kalau menurut Bu Ares lebih nyaman diselesaikan secara satu persatu Bu Ares? Kalau saya sesuai kemampuan diri saya lebih nyaman kalau satu persatu, Bu. Nah, satu persatu nggih Bu Ares, maka dari itu ada hal yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu. Betul Bu Ares? Nah, Betul. terus habis itu bagaimana nih Bu Ares nih? Kalau tadi kan lebih suka menyelesaikan secara satu persatu. Nah, kira-kira strateginya gimana nih Bu Ares? Kita menyelesaikan satu persatu, tapi tetap pekerjaan yang lain itu tidak terbengkalai. Kira-kira strateginya gimana Bu Ares? Manajemen waktu ya, Bu. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu.
Nggih. Nah, benar tuh Bu Ares. Jadi kita pintar-pintar mengatur waktu. Ya, katakanlah waktu kita itu emang terbatas ya Bu Ares, kita di samping mengerjakan tugas di sekolah yang begitu banyak, di rumah pun kita juga ada tugas karena kita sebagai ibu rumah tangga harus melayani keluarga, harus melayani suami, anak, dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga tidak boleh menyampingkan tugas yang ada di rumah juga, tapi kita juga harus tetap profesional, maka dari itu ada skala prioritasnya tadi. Dan sesuai yang dikatakan Bu Aras tadi, kita juga harus pintar-pintar dalam memanajemen waktu gitu ya Bu Ares ya. Kalau apa yang menjadi ukuran keberhasilan kalau menurut Bu Ares? Tadi kan Bu Ares sudah punya strategi nih, sudah punya strategi dengan memanajemen waktu. Nah, kira-kira yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bu Ares dalam mengerjakan tugas itu supaya bisa selesai tepat waktu, bagaimana Bu Ares? Supaya tidak terjadi rasa tekanan lagi dan kekhawatiran lagi gitu, gimana Bu Ares? Keberhasilannya. Keberhasilannya ya yang pertama menyelesaikan tugas tepat waktu yang pasti Bu. Mm-mm. Apakah itu tugas pokok maupun tugas tambahan. Lalu yang kedua terkait tugas pokok mengajar berarti meskipun ditambahkan tugas tambahan, hasil belajar siswa saya itu Mm-mm. sesuai dengan minimal standar minimalnya Bu, KKM-nya Iya. Bu. Oke. Lalu kalau dari supervisi mungkin ini ya Bu, saya bisa menemukan berarti hasil supervisinya itu juga harus bagus Bu saya. Jadi tidak Iya. Iya benar sih Bu Ares. Nah, itu bisa dijadikan tolok ukur nih Bu Ares. Nanti kan Bu Ares kan dari supervisi, dari pembelajaran yang baik, nanti bisa menghasilkan hasil belajar anak-anak yang baik juga. Nah, jadi itu perlu kita persiapkan untuk supervisi supaya kita pembelajarannya bisa baik lagi gitu. Nah, kalau dari yang sudah Bu Aras sampaikan tadi untuk tolak ukur keberhasilan tadi. Nah, itu pasti ada beberapa yang terlibat. Iya Bu Aras nggih. Nah, menurut Bu. nih siapa yang dapat mendukung dalam Bu Ares itu bisa mendukung rencana Bu Ares atau mendukung tugas-tugas Bu Ares itu bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada tekanan, tanpa ada kekhawatiran, dan Bu Ares tetap nyaman dalam bekerja. Kira-kira siapa yang dapat mendukung Bu Ares? Yang pertama saya harus motivasi dari diri sendiri, Bu. Lalu yang kedua, peran keluarga besar karena ini kan terkait membagi-bagi waktu tadi ya, Bu, Iya, manajemen waktu. Lalu selanjutnya murid-murid saya, Ibu, mereka juga harus bisa punya motivasi belajar yang tinggi sehingga saya nggak perlu kayak apa memaksa atau mendorong terus begitu, Bu. hmm, Lalu yang tidak kalah penting adalah rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya, Bu, yang harus bisa memberi semangat dan dorongan gitu, Bu. ya benar ya Bu Ares ya. Jadi emang kalau dalam kita punya tekanan itu emang kita butuh seseorang yang bisa memotivasi, entah itu keluarga, entah itu dari siswa, entah itu dari rekan sejawat maupun dari kepala sekolah. Nah, kalau setelah percakapan ini tadi Bu Ares, kan kita sudah bicara banyak nih tadi nih, dan Bu Ares juga sudah menemukan strateginya, sudah menemukan keberhasilannya, tolak ukur keberhasilannya. Nah, kira-kira nih nanti setelah percakapan ini selesai Bu Ares, itu tindak lanjut apa yang akan Bu Ares lakukan setelah ini nanti selesai? Kita selesai ngobrol nih. Nah, nanti hal apa yang akan Bu Ares lakukan pertama kali itu apa? Pertama kali saya sudah membuat catatan-catatan ini Bu terkait apa yang kita percakapan ini tadi. Nah, catatan-catatan ini nanti akan saya simpulkan, saya rangkum, lalu saya akan mempraktikkan apa yang sudah saya dapat dari kita sharing ini tadi, Bu. Oke. Nah, semoga dengan catatan-catatan tadi, saya juga sudah mencatat di sini, Bu,
apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi biar nanti kita bisa sama-sama mereview ya Bu ya, terkait keberhasilan Ibu. Tadi kan Ibu sudah punya tolok ukur keberhasilannya nih. Nah, terus ini yang terakhir yang saya tanyakan kira-kira nih Bu, biar kita bisa tahu, bisa mereview perkembangan dari yang Bu Ares hadapi ini kira-kira ada mengalami perkembangan atau malah ada tambahan kendala-kendala. Nah, itu kan kira-kira kita mau bertemu kapan lagi nih Bu Ares untuk melihat perkembangannya ini Bu Ares kira-kira? Minggu depan ya Bu, saya Oh, akan oke. mempraktikkan, lalu dari praktik itu saya akan melakukan refleksi diri, dan nanti Mhm. hasil refleksi diri itu akan saya eee, gunakan sebagai bahan percakapan kita selanjutnya Bu, untuk pertemuan Oke, selanjutnya. siap Bu Ares. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Ares ya. Ya Bu, Oke, ada lagi terima Bu Ares kasih yang Bu. mau disampaikan? Sepertinya sudah cukup Ibu, sebentar lagi juga sudah bel akan masuk. Oke, sudah cukup ya Bu Ares ya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi itu bisa Ibu terapkan dan Ibu juga sudah bisa semoga bisa merasa lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi dan pastinya tidak merasa tertekan lagi. Iya Banyak Bu, yang berperan, banyak yang memotivasi Ibu, banyak yang mendukung Ibu. Nah, tetap ya. semangat ya Bu Ares Terima ya. kasih Bu, saya menjadi lebih lega sekarang Bu. Oke. Sudah Saya Bu permisi Ares? dulu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.